Halo everyone, balik lagi sama gue Ruli Agustin di episode terkait dengan series Legal Officer. Sekarang series keempat teman-teman, atau episode 4 terkait dengan drafting kontrak. Nah, ini merupakan senjata utama daripada seorang legal officer. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang legal officer, gue saranin teman-teman harus belajar terkait dengan drafting kontrak. Karena ibarat perang, ini merupakan senjata utama dari seorang legal officer. Kalau legal officer nggak bisa drafting kontrak, ya ibarat apa ya? Perang nggak pakai pedang, lu siap mati aja. Nah, itulah kenapa drafting kontrak ini benar-benar teman-teman harus pelajari sebelum masuk dunia legal officer. Nah, gue di kesempatan kali ini nggak cuma bacot doang, tapi gue punya dua data. Yang pertama terkait dengan presentasi, yang kedua terkait dengan kontraknya teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar dari dua bahan ini. Nah, gue pun bahasanya apa? Gue simplikasi teman-teman. Jadi banyak video yang beredar terkait dengan drafting kontrak yang ada di YouTube itu isinya terkait dengan teori aja. Kalau gue nggak teori aja, gue kasih tahu isi terkait dengan praktiknya itu seperti apa, supaya teman-teman nggak cuman basicnya teorinya begini loh, jadi teman-teman nggak paham bagaimana praktiknya. Karena gue basicnya memang seorang legal officer, jadi gue akan memberikan contohnya juga supaya informasi ini akan padat dan teman-teman bisa menyerap informasi ini dengan full lah ibaratnya ketika teman-teman mau belajar menjadi seorang legal officer. Oke, kita akan mulai seperti biasa teman-teman. Dua bahan yang ini dan yang ini gue taruh di kolom deskripsi. Teman-teman bisa download itu secara gratis dan gue minta tolong untuk tidak dikomersilkan teman-teman. Oke, kita mulai pembahasannya kali ini. Nah, di series legal officer ini kita akan membuat roadmap teman-teman. Roadmapnya itu yang pertama kali kita akan bahas adalah aturan dasar daripada proses drafting kontrak. Nah, yang kedua ada anatomi dan struktur kontrak. Ini sebenarnya kalau basicnya teori akan habis kayaknya 3 SKS, tapi gue akan mensimplikasi dua hal ini, anatomi dan struktur, menjadi satu supaya teman-teman bisa langsung ada contohnya. Contohnya tuh begini loh. Jadi gue nggak cuman base-nya on teori, tapi gue base-nya ada praktik juga di sini. Oke, kita mulai dari aturan dasarnya dulu teman-teman. Nah, ini akan membimbing lu ketika mendrafting sebuah kontrak. Pertama, yang benar-benar dasar teman-teman harus kuasain buku KUH Perdata, otomatis tuh terkait dengan bab perjanjian. Nah, gue tarik pilar-pilarnya aja teman-teman. Di sini ada 1320 teman-teman yang teman-teman mesti pahami di luar kepala. Yang pertama 1320. 1320 itu adalah syarat sahnya perjanjian teman-teman. Ada 4. Yang pertama ada konsensus, jadi kesepakatan kedua belah pihak. Nggak boleh dipaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cakap hukum. Jadi kalau cakap hukum itu apa bang? Itu biasanya umurnya di atas 21 tahun dan tidak dalam masa pengampuan. Ibarat dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Jadi suatu perjanjian itu ada sebabnya teman-teman. Harus ada sesuatu hal tertentu yang diperjanjikan. Kalau nggak ada sesuatu hal tertentu, nggak bisa jadi perjanjian. Nah, yang ketiga, yang keempat itu terkait dengan suatu hal yang halal atau sebab yang halal. Jadi ketika dalam suatu perjanjian teman-teman bisa bikin dengan barang atau jasanya halal. Kita nggak bisa bikin suatu perjanjian ketika bisnis jual beli sabu, itu nggak bisa karena haram bendanya. Atau jual beli hal-hal yang haram itu miras, misalkan di suatu daerah-daerah tertentu kayak Bogor itu kan miras itu nggak diperbolehkan. Nah, jadi hal yang harus kita pahami adalah 1320-nya dulu. Kalau 4 hal ini udah paham, mari kita beralih ke 1338 teman-teman. Nah, 1338 itu isinya adalah perjanjian itu mengikat dan menjadi undang-undang kepada kedua belah pihak. Nah, bahasa asasnya itu asas fakta sunt servanda teman-teman. Nah, ini di 1338. Nah, nanti ada pasal 1313. Lalu pasal 1313 itu isinya terkait dengan hal dasar perjanjian atau definisi daripada perjanjian. Di 1313 itu bilang bahwa perjanjian itu adalah satu orang mengikatkan diri kepada orang lainnya. Itu arti daripada 1313. Ada 1243 selanjutnya. 1243 isinya terkait dengan denda, bunga, dan kawan-kawan ketika teman-teman melakukan sebuah pelanggaran daripada suatu kontrak. Nah, ini adalah pilar-pilar yang teman-teman harus pahami. Itu yang pertama. Kedua, kuasai wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu kan ingkar janji. Kalau perbuatan melawan hukum berarti suatu hal hak perdata yang dijamin sama undang-undang tapi dilanggar sama orang lainnya. Nah, teman-teman harus pahami ini karena nanti ketika berkontrak teman-teman melakukan dua hal ini, nggak bisa bedain dua hal ini, nanti jadinya zong, gue jamin. Jadi teman-teman harus pahami yang keterkaitan dengan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Nah, yang ketiga
yaitu kuasai hukum yang berkaitan dengan kontrak yang teman-teman sedang buat. Contoh sederhana, kontrak yang sedang kita buat pada hari ini adalah kontrak terkait dengan kerjasama yang berkaitan dengan pemain atau artis bahasanya. Nah, otomatis ketika kita melakukan pemain yang bekerja sama dengan perusahaan kita, artis kan dia, berarti masuknya ke haki dan ketenaga kerjaan teman-teman. Teman-teman harus kuasai haki dan ketenaga kerjaan kalau mau sesuai dengan base yang akan kita research hari ini. Jadi teman-teman harus kuasai dulu hukum yang berkaitan dengan kontrak yang sedang teman-teman buat. Itu sederhananya teman-teman. Contoh lagi, misalkan teman-teman jual beli batu bara, itu kan ada perjanjian jual beli batu bara. Teman-teman berarti harus baca hukum terkait dengan penambangan yang terkaitan dengan batu bara. Nah, itu sederhana sih untuk memahami aturan dasar ketika teman-teman ingin mendrafting kontrak. Nah, ini adalah struktur dan anatomi kontrak teman-teman. Kita masuk ke yang paling dasar dulu. Harus ada judul kontrak teman-teman. Nah, judul kontrak itu contohnya misalkan perjanjian kerjasama, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Ciri-cirinya biasanya ada di bagian paling atas lembar pertama, biasanya dilengkapi dengan nomor. Kita balik ke Word-nya, dibilang kan. Nah, ini adalah judul teman-teman. Nah, ini judul ini berpengaruh nih, ini perjanjian pembelian program televisi berarti itu kan misalkan. Nah, kemudian setelah ini kita masuk present lagi. Nanti teman-teman bisa buka Word-nya sendiri. Ini judulnya semua segala macam. Jadi judul itu ada di atas dan contohnya seperti ini yang bisa kita contohin. Kemudian ada terkait dengan pembukaan kontrak. Contoh pembukaan kontrak adalah perjanjian pembelian kerjasama. Untuk selanjutnya disebut perjanjian ini dibuat pada hari ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh dan antara. Nah, ini adalah pembukaan daripada suatu kontrak. Kita balik ke Word-nya teman-teman. Nah, di sini dia adanya. Nah, ini adalah pembukaan daripada suatu kontrak. Oke, kita masuk lagi ke selanjutnya. Terkait dengan komparisi teman-teman. Komparisi adalah pihak-pihak yang ada di dalam suatu kontrak. Nah, contoh ini pihak pertama siapa, pihak kedua siapa. Itu adalah komparisi. Biasanya ada setelah pembukaan. Nah, nanti teman-teman bisa bedah sendiri yang ada di kontrak yang gue taruh nanti di kolom deskripsi. Ini adalah komparisi yang menjelaskan kedua belah pihak ini siapa, kedudukan domisili hukumnya di mana, dan dia bertindak sebagai apa. Contoh sederhana, ini adalah nama perusahaan apa, terus kemudian berdiri di Jakarta, berdomisili hukum di alamat mana, nah diwakili sama direkturnya siapa. Nah, selaku kapasitasnya direktur dan berarti dia sah untuk mewakili si PT tersebut sebagai pihak pertama. Begitu selanjutnya untuk komparisi teman-teman. Nah, kemudian ada pertimbangan teman-teman. Nah, pertimbangan ini biasanya muncul setelah komparisi. Nah, contoh sederhana misalkan teman-teman yang tadi kita bilang mau ada perjanjian agensi artis. Nah, berarti menjelaskan pihak pertama ini merupakan perusahaan agensi artis yang bertugas untuk menyalurkan artis. Nah, pihak kedua merupakan perusahaan film untuk membuat film. Nah, para pihak sepakat untuk membuat kerjasama yang dalam bentuknya perjanjian pemain yang ditujukan untuk membuat film. Jadi kan dua-duanya sama-sama butuh, satu buat nyalurin artis, satu buat mainkan artis di suatu perusahaan film untuk bikin film. Nah, pada akhirnya kedua belah pihak ini sepakat atas pertimbangan ini untuk membuat suatu perjanjian teman-teman. Itu inti daripada isi sebuah pertimbangan. Nah, contoh lagi yaitu masuk ke definisi teman-teman. Definisi itu biasanya ada di pasal 1 teman-teman. Nah, definisi ini biasanya menjelaskan terkait dengan ketentuan sederhana. Nah, jika misalkan ini gua kasih contoh langsung. Nah, definisi ini ada di pasal 1 seperti ini. Jadi dia itu langsung mendefinisikan suatu hal. Misalkan contoh di sini hari kerja yang didefinisikan, berarti hari kerja sebagaimana tercantum yaitu dimulai dari Senin sampai Jumat teman-teman, dan tidak termasuk hari libur. Nah, ketika ditanya seberapa penting definisi di sini, penting. Karena kenapa? Karena kan bahasa Indonesia bisa ditafsirkan berbagai macam ya. Jadi ketika teman-teman membuat definisi, maka segala bentuk penafsiran daripada suatu kontrak itu nggak boleh keluar daripada pasal 1 teman-teman. Gua kasih contoh misalkan
hari kerja, oke, misalkan di dalam kolom bahasa Indonesia dibilang bahwa hari kerja itu Senin sampai Jumat dengan dari jam 8 sampai jam 4 kan, misalkan begitu. Nah, di sini kan tidak melampirkan jam, pada akhirnya kita tetap mengacu ke sini teman-teman, tidak mengacu ke KBBI karena ini merupakan definisi yang sudah di-lock oleh kita bersama dan tidak boleh diubah ketika sudah ditandatangani gitu teman-teman. Ini aturan main terkait dengan definisi. Jadi kalau teman-teman ciri-cirinya nih definisi itu ada di ketentuan sederhana di pasal 1, maka ketika ada penafsiran yang bahasanya umum itu tetap harus mengacu pada pasal 1 terkait dengan definisi. Jadi teman-teman mau mendefinisikan apapun yang penafsirannya blur, lebih baik didefinisikan di pasal 1 supaya definisinya nggak kemana-mana teman-teman. Itu saran dari gue untuk terkait dengan definisi dan isinya apa gitu. Misalkan di sini gue bilang perjanjian kerjasama adalah bla 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 bla, berarti udah ngelok tuh di situ. Honor adalah bla 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 bla, itu berarti ngelok, udah nggak bisa ditafsirin lagi. Itu terkait dengan definisi. Oke, kita next, itu terkait dengan hak dan kewajiban. Harus ada hak dan kewajiban di dalam suatu kontrak teman-teman. Berarti pihak pertama berhak titik biasanya begitu. Pihak pertama berkewajiban titik. Pihak kedua berhak titik. Itu biasanya akan terus begitu, dan ciri-cirinya adalah hak daripada pihak pertama merupakan kewajiban dari pihak kedua, begitu sebaliknya. Berarti kewajiban dari pihak kedua merupakan hak daripada pihak pertama. Gitu aja dibalik-balik daripada suatu kontrak teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di Word-nya. Oke, terus nanti ada domisili teman-teman. Domisili ini apa sih Bang? Domisili itu harus ditentukan di wilayah mana kalian berkontrak, dan di situ harus tertulis jelas karena akan mempengaruhi pengadilan yang akan diambil ketika terjadi sengketa. Contoh sederhana, perjanjian ini dibuat di Jakarta Selatan. Berarti ketika tidak tertulis di kontrak lu bersengketa di mana, maka pengadilan Jakarta Selatan yang akan menjadi pengadilan yang ditunjuk. Contoh sederhana teman-teman begini, ada suatu perjanjian tanpa penyelesaian sengketanya itu di mana, tapi di situ tertulis perjanjian ini dibuat di Jakarta Selatan, maka pengadilan Jakarta Selatan yang mempunyai domisili hak hukum untuk mengadili suatu sengketa tersebut teman-teman. Itu disebutnya terkait dengan kompetensi relatif daripada suatu pengadilan. Kalau kompetensi absolut kan itu terkait dengan perkaranya. Nah, kemudian ada dalam struktur juga ada force majeure. Force majeure ini keadaan memaksa, jadi misalkan terjadi bencana, terjadi kebakaran, terjadi hal-hal yang di luar daripada kehendak kita sebagai manusia, maka biasanya force majeure itu mengecualikan. Contoh sederhana teman-teman begini, teman-teman punya utang di bank 1 miliar, tiba-tiba satu kabupaten kena tsunami Pak, maka itu disebutnya force majeure teman-teman. Jadi teman-teman berhak mendapatkan penundaan daripada hak ataupun kewajiban, bahkan ada sampai penghapusan daripada perjanjiannya, karena satu kabupaten udah hancur, apalagi yang mau dijanjikan daripada sebuah perjanjian. Biasanya ada begitu teman-teman, itu force majeure, keadaan memaksa. Nah, kemudian ada kelalaian teman-teman. Kelalaian berarti salah satu pihak nih. Contoh sederhana, kelalaian itu biasanya tertulis begini, apabila pihak pertama lalai atau tidak menyelesaikan kewajibannya disebabkan karena kesengajaan, maka biasanya di sini ada berkaitan dengan ganti rugi, denda, bunga, dan berujung nanti sengketa teman-teman. Ini pasal terkait dengan kelalaian. Nah, ada pola penyelesaian kontrak. Pola penyelesaian kontrak yang sering gue dapet itu hanya ada 2 opsi teman-teman. Nah, pertama, opsinya karena hak dan kewajibannya itu sudah selesai, dan yang kedua habis masa waktu perjanjiannya. Gue kasih contoh sederhana. Ini terkait dengan waktunya selesai ya. Berarti nanti di perjanjian itu tertulis perjanjian ini efektif sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 1 bulan Januari tahun 2024. Berarti lewat dari tanggal 1 itu udah selesai teman-teman, habis masanya. Nah, ada contoh yang kedua teman-teman, perjanjian ini efektif sejak ditandatangani sampai dengan hak dan kewajiban para pihak selesai. Nah, ketika hak dan kewajibannya sudah selesai, maka perjanjiannya juga selesai otomatis gitu. Nah, kemudian ada pola penyelesaian sengketa teman-teman. Biasanya pola penyelesaian sengketa di Indonesia itu ada litigasi dan non litigasi. Biasanya itu ditempuh non litigasinya dulu. Non litigasi itu apa sih Bang? Biasanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Contoh, di dalam kontrak biasanya tertulis begini, perselisihan yang timbul akan diselesaikan dahulu secara musyawarah dan mufakat. Nah, ini non litigasi teman-teman, di luar pengadilan. Nah, apabila dalam tenggang waktu 30 hari nggak selesai, misalkan nih nggak ketemu jalan keluar, maka
dia harus ngambil keputusan, didaftarkan sengketanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini litigasinya, berarti di dalam suatu pengadilan penyelesaian sengketanya. Nah, ini adalah pola penyelesaian sengketa daripada suatu kontrak, teman-teman. Nah, kemudian ada kolom di akhir, yaitu tanda tangan. Gue pas awal masuk jadi legal itu bingungnya ini nih, materai. Nah, materai itu dibuat 2 rangkap, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngeprint perjanjian itu biasanya print 2 kopi. Jadi kopi pertama dan kopi kedua. Nanti materainya di pihak-pihak masing-masing. Contoh sederhana, ada 2 pihak, berarti rangkap 1 itu ada di materai yang pihak pertama, rangkap 2 ada di materai pihak kedua. Nah, kemudian setelah daripada itu nanti pihak lawan itu dapat materai yang di kita, dan pihak kita dapat materai yang di lawan. Ibarat tukeran, ini materai gue yang ada di lo, materai lo yang ada di gue. Nah, itu adalah arti daripada perjanjian dibuat secara sadar tanpa ada unsur paksaan dan dibuat 2 rangkap. Nah, ini adalah arti daripada 2 rangkap tuh jadi 2 kopi. Jadi ketika lu jadi seorang legal officer, jangan takut-takut buat buang kertas, karena memang itu udah sewajarnya kalau legal officer itu ngabisin kertas. Itu yang bisa gue sampaikan. Sekian yang bisa gue sampaikan ya. Jadi ada quotes di sini, teman-teman. Jadi sejago-jagonya drafter kontrak pasti dia pernah kopas juga, karena kopas itu menurut gue ketika kopas kontrak tuh enak banget. Jadi lu tinggal tempel-tempel itu selesai. Nah, sekian yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di perizinan selanjutnya.